Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mutiara Rahma Maulida, NIM 1822008. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi pertama, yaitu mengenai tentang pengantar hukum perusahaan. Jadi kita mengenal hukum perusahaan adalah hukum yang menjelaskan atau mengatur tentang segala jenis atau bentuk usaha. Nah, hal tersebut itu daftar wajib perusahaan itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Dari pengertian hukum perusahaan sendiri, pastinya kita akan menjelaskan lebih detail mengenai kategori apa sih yang bisa dikatakan hal tersebut itu menjadi hukum perusahaan. Hukum perusahaan pastinya yang pertama harus bersifat terus-menerus. Artinya terus-menerus itu tidak terputus ketika mereka udah mengambil suatu usaha atau melaksanakan suatu muamalah, maka hal tersebut akan terjadi terus-menerus. Yang kedua adalah secara terang-terangan. Maksudnya di sini tidak ada penggelapan dan bersifat terbuka. Jadi ketika dia melakukan usaha, pastinya juga harus terang-terangan, jauh dari riba, jauh dari penipuan, goror, dan lainnya. Terus yang ketiga adalah dalam kualitas tertentu. Maksudnya di sini suatu usaha itu dipastikan memiliki suatu kualitas, karena udah pasti ya ketika mereka tidak memiliki kualitas, maka pasti tidak ada yang menarik dari usaha tersebut. Terus yang keempat adalah kegiatan mencari untung. Itu udah jelas ya, karena ketika kita melakukan usaha pastinya kita untuk mendapatkan untung, bukan justru mendapatkan rugi. Karena kalau mendapatkan rugi ya sama aja. Ketika saya membicarakan mengenai tentang suatu hukum perusahaan, maka pasti hal tersebut akan diselaraskan dengan beberapa sumber hukum. Karena kan sumber hukum di sini adalah sebagai landasan atau patokan terbentuknya suatu hukum tersebut. Nah, jika di hukum perusahaan, salah satu sumber-sumber hukumnya adalah yang pertama pastinya dari KUH Perdata. Terus yang kedua ada KUH Dagang, yang ketiga Undang-Undang BUMN, yang keempat adalah Undang-Undang UMKM, yang kelima adalah Undang-Undang Koperasi. Mengenai usahanya, kita mengenal pelaku usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah biasanya dari BUMN, yang kedua biasanya dari koperasi. Biasanya dari BUMN sendiri itu akan dibagi menjadi persero dan peru. Nah, untuk perusahaan swasta sendiri biasanya kalau kita membuat suatu bisnis yang itu memang bukan dari negara, itu kan biasanya ada yang berbentuk usaha perseorangan, ada yang usaha join gitu kan. Nah, biasanya kan kalau usaha bersama itu ada yang badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Salah satunya itu adalah ETSAP atau Civil Partnership. Terus ada juga CV, ada firma. Nah, yang pertama dari Civil Partnership dulu atau mindset itu kan adalah suatu persekutuan. Nah, persekutuan perdata itu kan dapat dikatakan asal muasal dari bentuk awal badan usaha yang berdasarkan kerjasama. Nah, hal tersebut itu sebenarnya sudah diatur di KUH Perdata ini di pasal 1618 sampai 1652. Berdasarkan sumber dari KUH Perdata di pasal 1618, perseroan perdata itu adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Maksudnya begini. Jadi perseroan perdata itu adalah suatu persetujuan di antara dua orang atau lebih yang mana mereka itu mengikatkan diri atau bekerja sama dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena jadi keuntungannya itu dibagi rata. Jadi persekutuan perdata itu dapat dikatakan persekutuan apabila persekutuan tersebut adalah terbentuk berdasarkan perjanjian, lalu memasukkan sesuatu dalam persekutuan imbreng, dan pastinya tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan atau laba.
Perlu kita ketahui bersama di dalam pasal ini juga tidak ada persyaratan khusus bagaimana persekutuan perdata itu dibentuk, karena di dalam hal ini perjanjian saja itu sudah dapat dikatakan menyetujui atau terjadinya kesepakatan antara dua orang itu, persekutuan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut di dalam pasal 1624, suatu kesepakatan itu dapat terjadi ketika antara kedua belah pihak itu udah saling sepakat. Jadi ketika pun mereka udah, misalnya nih ada dua orang yang bersekutu, lalu mereka itu ingin melakukan suatu usaha. Nah, dimulai dari persetujuan atau kesepakatan itu sudah bisa dikatakan suatu perjanjian yang sah, karena ketika tidak ada tidak membatasi suatu waktunya atau menentukan waktu untuk persetujuan tersebut. Nah, maka ketika mereka udah melakukan usaha, ketika itu pula persetujuan itu dibentuk. Adapun berbicara mengenai tentang tanggung jawab dari pihak ketiga, hal tersebut telah diatur di pasal 1642 sampai 1645. Salah satunya menjelaskan mengenai tentang persetujuan itu di pasal 1645, apabila suatu sekutu melakukan perjanjian atas nama persekutuan, maka persekutuan tersebut itu dapat menuntut dari pihak sekutu tersebut. Karena begini, karena persekutuan itu kan adalah suatu kayak lingkup kelompok, jadi itu harus disepakati bersama. Apabila ada satu di antaranya itu memang telah melakukan suatu perizinan atau suatu perjanjian tanpa sepengetahuan yang lain, maka hal tersebut dapat dikatakan ya tidak sinkron, maka diperlukannya itu komunikasi. Oke, badan usaha tidak berbadan hukum. Yang kedua adalah firma. Firma di sini adalah diatur di pasal 16 sampai 18 dan 22 sampai 25 KUH Dagang. Jadi pasal 16 itu menyatakan bahwa persekutuan firma itu adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur-unsur firma itu sendiri, yang pertama adalah merupakan persekutuan perdata. Itu sudah jelas ya, kan tadi sudah dijelaskan di pasal 16 itu. Yang kedua adalah menjalankan perusahaan, sudah pasti. Terus yang ketiga adalah adanya nama bersama. Yang keempat adalah setiap sekutu firma adalah pengurus. Dan yang terakhir adalah sekutu itu sama-sama memiliki tanggung jawab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sumber hukum dari firma tersendiri adalah KUH Dagang, maka dasar dari persekutuan firma itu adalah yang terkenal, yaitu lex specialis derogat lex generalis. Jadi peraturan khusus itu mengesampingkan peraturan umum. Itu ada di pasal 1 ya KUHD. Selanjutnya adalah badan usaha tidak berbadan hukum berbentuk CV. Nah, CV di sini itu diatur di pasal 19 sampai 21 KUHD, yang mana menjelaskan bahwa pendirian CV itu terdapat dua sekutu. Yang pertama adalah sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu biasanya disebut dengan sekutu komplementer, dan sekutu pasif itu adalah sekutu komanditer. Nah, kedua sekutu tersebut itu sebenarnya memiliki sama-sama memiliki hak dan memiliki tanggung jawab gitu, atau kewajiban. Nah, sekutu aktif atau komplementer itu mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen kita, yaitu yang pertama adalah wajib mengurus CV, kayak wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga, lalu berhak memasukkan uang atau kekayaan lain, terus juga berhak menerima pembagian keuntungan. Adapun sekutu pasif atau sekutu komanditer itu juga memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya adalah wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya. Yang kedua, wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga.
Nah, pihak ketiga itu terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan. Terus juga berhak memperoleh pembagian keuntungan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah sekutu komanditer atau yang biasa disebut dengan sekutu pasif itu dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Jadi akan tetapi sekutu komanditer itu boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan di dalam akta pendirian itu sendiri. Apabila sekutu komanditer itu melakukan pengurusan persekutuan, maka tanggung jawabnya itu diperluas menjadi sama seperti tanggung jawabnya sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara renteng. Next dari saya yang terakhir mengenai tentang hukum perusahaan sendiri. Jadi kan dikarenakan kami sebagai mahasiswa syariah, mahasiswa hukum syariah, itu kan sudah pasti menjalankan hukum-hukum berdasarkan syariat. Nah, di sini hukum perusahaan sendiri kan itu adalah termasuk hal global. Nah, jika dipadukan menjadi syariah, maka itu jelas sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Sebagaimana landasannya ada di surah An-Nisa ayat 26. Di sana mengatakan bahwa ketika kita melakukan suatu transaksi, maka janganlah kita memakan harta itu secara batil. Maka sudah dipastikan kita harus bermuamalah dengan baik, bertasamu, bertoleransi, penuh dengan kedamaian, tidak melakukan riba atau tidak melakukan goror, penipuan. Maka sudah dipastikan muamalah kita yang kita jalankan itu secara baik, karena konsep Islam sendiri di mana Islam itu mengajarkan hidup sederhana, tidak berlebihan. Jadi sudah dipastikan ketika prinsip tersebut sudah dipakai untuk menjalankan suatu perusahaan, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut menjalankan secara syariat. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum